teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Video ini adalah video yang judulnya Grey Rock Part 2. Jadi video ini merupakan video lanjutan dari video yang judulnya Grey Rock Part 1. Di video yang Part 1 itu saya udah menjelaskan Grey Rock itu apa tujuannya, terus Grey Rock itu gimana menerapinnya. Dan di penghujung video Part 1 itu ada tips gimana kita menerapkan metode Grey Rock dengan sukses gitu. Di part 1 ada yang nomor 1 sampai nomor 5 kan. Nah, kemudian di part 2 ini saya akan melanjutkan untuk tips sukses nomor 6, bagaimana menerapkan metode Grey Rock yang ke-6, yaitu jangan pernah berbicara tentang kehidupan pribadi yang terbaru. Artinya nggak perlu kita ngumbar kehidupan pribadi kita, update. Sekarang mungkin kayak udah agak detach ya, mungkin lagi proses pisah atau lagi udah agak merenggang gitu. Nah, ketika kita harus berkomunikasi, nggak perlu update, nggak perlu cerita tentang kehidupan pribadi kita, nggak perlu memancing celah topik untuk balik lagi ke dalam wahana NBD itu ya. Itu tips nomor 6. Kemudian nomor 7, kalau misalkan memang nggak ada pertanyaan yang harus penting-penting amat untuk ditanyain, ya nggak usah bertanya. Mengapa di dalam metode Grey Rock ini disarankan seperti ini? Karena ketika kita bertanya sesuatu dan ibaratnya dia menjawab, itu ada celah ketika dia bisa ngeremehin kita untuk mancing reaksi emosional lagi, atau mungkin menjawab dengan menyindir atau jawabnya nggak enak. Nah, itu membuat kita ya tadi lelah secara emosional, mendingan nggak usah. Kemudian yang nomor 8, hindari celah untuk melanjutkan atau memulai pembicaraan yang ada mencium-cium bau masa lalu gitu ya. Dulu tahu nggak kita tuh pernah makan di mana, dimin aja, cuman ya nodding. Kamu ingat nggak dulu tuh gini dulu tuh. Kalau ada dulu yang sudah gitu, mendingan stop di situ aja, nggak usah dilanjutin. Kemudian yang nomor 9, nah ada kan tadi yang nomor berapa ya, nomor 4 itu ya, karena ada bicaranya monoton. Nah, yang nomor 9 itu ekspresi muka. Ekspresi mukanya ya matching sama nadanya. Kalau nadanya monoton ya mukanya biasa aja ya, flat aja gitu kan. Penampilan kita juga biasa aja ya, sesuai diri kita lah pada umumnya gitu. Itu untuk menghindari komentar-komentar negatif yang kita tidak inginkan gitu. Jadi diemin aja. Kemudian tips untuk menerapkan Grey Rock secara sukses yang tentunya ya ini yang juga susah banget nih. Nomor 10 artinya apa? Konsisten. Dalam kita menerapkan sebuah metode, kita konsisten. Nggak mungkin kita hari ini monoton, flat, terus besoknya gitu supel, malah sharing, malah curcol. Nah, itu salah gitu kan. Nah, kemudian untuk menerapkan tips supaya sukses ya, ini sih sebenarnya bukan termasuk tips gimana cara sukses menerapkan Grey Rock, tapi saya masukin nih karena saya lebih menyarankan kalau memang hubungannya memungkinkan ya, yang tadi terlepas dari 3 alasan utama itu, pilih no contact jika bisa dilakukan no contact. Terutama kalau hubungannya itu masih dalam masa-masa pacaran, masa-masa pengenalan. Lihatlah bagaimana memang kalau misalkan match 90% sampai 100%, apalagi tipenya malignant NPD, ya mungkin kalian bisa berpikir lebih jauh bagaimana untuk masa depan yang lebih cerah gitu. Jadi ada quotes nih, the narcissist mungkin masih berada dalam hidup Anda, hidup saya, hidup kita, tapi narsisis tidak harus ada dalam pikiran kita atau Anda gitu. Jadi ya mungkin dalam hidup kita, tapi nggak melulu harus ngisi pikiran kita kan, capek gitu ya. Jadi supaya kita bisa enjoy new life gitu loh. Nah, kemudian sedikit saya sip-sipin nih, ada yang sharing gitu ya. Tapi gimana ya, metode Grey Rock ini agak kadang-kadang nggak relevan dong kak. Masa ibaratnya bayangin dong kalau misalkan dia bener-bener memutarbalikkan fakta, smear campaign gitu ya. Kalian lihat kapasitas, dia bohong tapi bilang orang lain yang bohong. Dia tuh mencuri tapi bilang orang lain yang nyuri. Apalagi kalau hubungan pacaran yang paling umumnya selingkuh gitu kan. Dia yang selingkuh tapi dia yang bilang aku yang selingkuh. Nah, intinya semua
dibolak-balik gitu. Nah, hal-hal semacam ini kan memang sangat mungkin menimbulkan reaksi emosional. Tapi saran saya gini, supaya kita menerapkan metode Grey Rock ini ya, coba kita detach, lihat out of the box. Pertama kita detach gitu ya, terus kita berusaha lihat gitu. Kan tadi poin yang tips itu ada yang pertama, ada yang nomor 2 ya, atau nomor 1 gitu ya. Lihat intinya. Nah, intinya apa? Gimana cara kita lihat intinya? Berusahalah lihat dari out of the box. Ibaratnya kalau kita ngelihat benda dari dekat, kita kan nggak bisa lihat secara full. Tapi kalau kita agak out of the box, kita bisa melihat secara lebih full gitu ya. Kalian lihat pasti ada tujuan tertentu. Tujuan tertentu itu seperti apa ya? Itu kan kayak goalsnya gitu kan. Misalkan nih tujuannya apa? Mau pengakuan supaya kelihatan banyak supply, populer, misalkan dikerubungin cowok-cowok, dikerubungin cewek-cewek gitu ya. Terus ada juga yang tujuannya goalsnya uang, profit gitu kan. Atau juga ada yang tujuannya naik jabatan di kantor, atau mungkin lebih kelihatan brilian di kantornya, di depan teman-teman. Kemudian juga ada eksistensi gitu ya. Dan juga beberapa kali ya modusnya biasanya nggak akan jauh-jauh dari perasaan kayak iri hati, dengan menghalalkan segala cara gitu ya. Tapi itu juga nggak menjadi alasan untuk kita terus harus down, kemudian kita tidak menerapkan metode Grey Rock ini. Karena kan poin ke-10 tadi harus konsisten gitu ya. Memang baik-baik lagi tidak semudah apa yang saya sharing di sini untuk menerapkan ini gitu. Jadi misalkan nih udah habis ngefitnah orang, terus play victim, ya itu kan klasik banget gitu ya. Jadi ketika kita yang tadi poin pertama mengerti, ya udah cukup sampai di situ. Kita lihat out of the box. Oh, tujuannya apa? Tujuannya pengen eksis, pengen dilihat bosnya, atau mungkin memang pengen kelihatan banyak yang suka, atau mungkin tujuannya profitable atau uang atau apapun. Dan biasanya itu membantu kita untuk nodding bahwa oh ternyata tujuannya itu. Ya udah, that's it, sampai situ aja. Dan kemudian ini ada perumpamaan ya. Yang pertama, narsisis itu ibarat seorang sutradara sekaligus aktor gitu kan. Nah, di dalam memerankan topengnya itu dia banyak perannya yang dimainkan. Ada A, ada B, ada C. Dan supply ini ibarat pemeran tambahan dalam opera sabunnya. Jadi narsisis ini sutradara sekaligus pemeran, banyak perannya A, B, C. Nah, terus supply ini kayak pemeran tambahan gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin opera sabun narsisis ya, pasti bisa romantis, tema drama dong, banyak drama ya, tema action bisa juga, atau mungkin thriller gitu kan, komedi juga banyak kan, kita pasti ngerasa nih lucu juga gitu kan ya. Tapi ada mungkin juga horor malah gitu kan. Kita bisa lihat monster, atau bisa lihat kalau lagi rage, marah atau gimana gitu. Cuman baik-baik lagi ya, itulah yang memang perlu kita maklumi, kita embrace, bagaimana kita memiliki empati untuk bagaimana bisa tetap care, tetap peduli, tapi dengan jarak yang sehat, baik-baik seperti itu. Ketika mereka yang jadi sutradara dan supply ini diharapkan mengikuti alur cerita dari sutradaranya, ya alur ceritanya memang ada di dalam pikirannya aja gitu, karena nggak pernah di-sharing kan. Nah, kita bayangin kalau salah satu peran dalam opera sabunnya itu tidak menimbulkan reaksi atau tidak berperan sesuai perannya, pasti kan opera sabun ini jadi boring ya, nggak menarik gitu kan. Sutradaranya mungkin apa? Udah deh, ganti peran aja, ganti orang aja yang bisa memerankan opera sabun itu sesuai dengan alur ceritanya. Nah, ini perumpamaan tuh kayak sama halnya di sini. Kalau kalian tidak kasih fuel, tidak berfungsi sebagai perkakas yang sesuai fungsinya, ya narsisis akan kemungkinan mencari perkakas baru yang tidak membosankan. Narsisis ingin Anda jadi karakter yang memberikan drama, excitement ke dalam hidup mereka. Tapi kalau kita terus-terusan berperan di dalam opera sabunnya itu boring, ya sutradaranya mungkin juga, aduh ini berarti remote controlnya juga udah macet gitu kan. Tapi kebalikannya, kalau kita terus memerankan opera sabun itu dengan sesuai, dengan bagus, dengan sesuai planningnya yang ada di sutradaranya, ini
ya udahlah kita dikasih naskah terus, naskah cerita terus gitu kan. Nah itu wahananya nggak akan pernah berakhir gitu kan. Contoh Grey Rock yang kecil-kecil gini ya, misalkan ketika terpaksa di dalam sebuah ruangan pun, kalau bisa ya pilih meja yang nggak usah deket-deket, mancing-mancing. Duduk juga nggak usah yang deket-deket, duduk agak berjarak, netral normal aja, nggak usah kelihatan gimana banget, tapi intinya kita menerapkan ada jarak yang sehat. Kalau misalkan ditanya apa kabar, ramah, oke, baik, thank you. Nah kalau misalkan dia udah mulai nanya tentang menjurus, weekend ini mau ngapain, ya jawab aja, maaf lagi sibuk ada urusan. Kok sekarang kamu kayaknya agak sombong ya, ngebosenin gitu, ya udah senyumin aja gitu ya. Jadi memang sounds boring gitu kan, tapi metode ini salah satu metode yang cukup lumayan lah kalau misalkan nggak bisa no contact 100%. Kesannya gampang tapi ya nggak susah banget diterapkan. Nah, dan Grey Rock ini memiliki resiko yang kalau menurut saya sih resikonya cukup tinggi ya. Walaupun banyak orang yang bisa bilang kalau bisa diterapkan secara konsisten bisa berfungsi dengan baik, tapi kalau saya pribadi menganggap metode Grey Rock ini cukup beresiko tinggi untuk supaya masuk ke dalam wahana NPD lagi gitu. Grey Rock itu not really recommend kalau memang ada pilihan no contact gitu ya. Ya sebagian besar terapis bilang kayak gitu. Jadi metode Grey Rock ini merupakan sebuah opsi atau alternatif. Kira-kira ini penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, dan kalau misalkan masih mau sharing biasa di sini @unsecret.narcissus. Sampai jumpa di video selanjutnya.